Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan, saya Asmaul Hasana, absen 4 dengan NIM 1262012010034, kelas PAI 3F. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baiklah, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang ilmu akhlak. Bicara tentang akhlak, akhlak sangat penting bagi semua orang, khususnya bagi umat muslim. Seseorang yang mempunyai kepribadian akhlak yang baik, maka akan sejahteralah kehidupannya. Namun sebaliknya, jika seseorang mempunyai kepribadian akhlak yang jelek, maka akan buruk akhlaknya. Oleh karena itu, ilmu akhlak wajib untuk dipelajari bagi semua orang. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang ilmu akhlak, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu maknanya. Apa sih ilmu akhlak itu? Ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak juga mengajarkan bagaimana pergaulan manusia yang baik dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Ilmu akhlak mempunyai hubungan dengan ilmu yang lainnya. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf yaitu dua ilmu yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja kita harus memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid yaitu ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Ilmu tauhid hadir sebagai pemberi landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengalaman bagi ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak baik tidak akan ada artinya, dan sebaliknya juga, akhlak tanpa tauhid tidak akan menjadi kokoh. Dan yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan ini yaitu sama-sama sebagai penyempurnaan akhlak manusia yang mempunyai tujuan dengan jelas menggambarkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya. Pendidikan merupakan sarana dalam pembentukan peserta didik sebagai seseorang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Muskawai, karakter, khuluq atau akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Etika, moral, dan susila. Etika, moral, dan susila juga mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebelum kita membahas tentang hubungan dari etika, moral, dan susila, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Yang pertama, etika. Etika adalah norma kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua, moral. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam sebuah kelompok. Sedangkan susila berasal dari kata su yang artinya baik, sangat baik atau mulia. Sedangkan sila artinya tingkah laku atau kelakuan.
Jadi, susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik yang harus menjadi sebuah pedoman hidup manusia. Hubungan etika, moral, susila, dan akhlak yaitu mereka sama-sama menjadi sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akhlak itu menilai dari baik buruknya yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada dua macam. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor insting atau naluri. Para psikologi menjelaskan bahwa sebuah insting atau naluri itu mempunyai fungsi sebagai sebuah motivator atau sebuah penggerak yang mendorong lahirnya sebuah tingkah laku. Setiap perbuatan manusia dari lahir dari suatu kehendak yang dipergerakkan oleh naluri atau insting mereka masing-masing. Yang kedua, kehendak. Kehendak ini berfungsi mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja keras. Tanpa kehendak, semua ide, keyakinan, kepercayaan, dan pengetahuan itu menjadi pasif dan tidak akan ada lagi arti bagi hidupnya. Dari kehendak, manusia akan menentukan bertingkah laku baik atau buruk. Yang ketiga, faktor keturunan. Faktor keturunan ini secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan bagi tingkah laku seseorang. Karena ini semua sudah bawaan sejak lahir. Faktor eksternal yang pertama meliputi adat kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi adat sebuah kebiasaan ini tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai sebuah kesukaan dan kecenderungan dalam hati terhadapnya. Jadi, terbentuknya sebuah kebiasaan adalah karena adanya kecenderungan dari hati yang diiringi sebuah perbuatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pergaulan ini juga sangat berpengaruh besar terhadap sebuah pembentukan akhlak dan sebuah pembentukan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, jangan sampai salah dalam memilih lingkungan agar kita dapat dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga yakni pendidikan. Pendidikan dan pengajaran akhlak ini yang diberikan kepada anak, baik itu buruk atau jelek, maka akan menjadikan anak berperingati kebaikan. Demikian juga sebaliknya, jika pengajaran itu jelek, maka anak akan merasakan kejelekan itu dan tidak bisa memahaminya. Posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Menurut saya pribadi, dengan banyaknya problematika saat ini, masyarakat modern itu dituntut untuk tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah peran tasawuf dan kehidupan spiritual mereka yang mempengaruhi kehidupan non-spiritual. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi kerusakan moral manusia, kejahatan orang kafir, perselisihan sesama muslim, baik akibat perbedaan madhab, perbedaan dalam berijtihad maupun perselisihan-perselisihan antar muslim di seluruh dunia, kecuali muslim seluruhnya kembali kepada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerapkan sikap akhlak yang baik dan bisa bertoleransi, menghargai pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa hadis dan nas Al-Quran yang berhubungan dengan kajian ilmu akhlak. Yang pertama, hadis. Kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Yang kedua, nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an yang agung, yang sempurna, akhlak yang agung dan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dan dahulu Nabi kita alaihissalam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling baik pergaulannya, dan paling indah muamalah dan lisannya. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.